Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Puri Retno Mutia. Saya Putri Dwi Cahyani. Kami dari Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Lulus S1 bingung mau lanjut di mana? Atau mungkin lulus SMA bingung mau kuliah di mana? Ada nih solusinya di Unik atau di Universitas Kediri. Ini ya. universitas yang lumayan murah lah ya, harganya lumayan terjangkau lah. Juga akreditasnya lumayan baik, fasilitasnya juga sudah memadai. Terus juga kualitas dosennya juga oke banget. Iya, pembangunannya juga oke, lingkungannya oke, di bawah gunung juga. Udaranya gitu ya. Bersih ya. Iya, menghirup udara yang bersih. Iya, jadi program studinya juga beragam. Ya, mulai dari S1, S2, mulai dari FISIP, teknik, ada juga dari kesehatan. Terus ini yang baru ada fakultas kedokteran gigi ya kalau nggak salah FKG. Ya. Jadi ada 7 fakultas kalau nggak salah. Jadi yang masih bingung, masih mikir-mikir, jangan lupa daftar di Universitas Kediri atau Unik. Mungkin bisa juga diakses infonya melalui di Instagramnya Unik ya. Iya, atau di website juga ada. Iya, bisa juga ditanya-tanyakan terkait dengan biaya, kapan pembukaannya, terus akreditasinya apa saja. Iya, bisa dicek di webnya Unik. Ya. Bye-bye. Hari ini kita punya topik yang unik banget ya, memang seperti nama kampus kita Unik. Namanya apa tuh? Yang lagi viral-viral nih di TikTok. Apa tuh? Selain Son Horek ada lagi dong tentunya. Apa tuh? Namanya Tepuk Sakinah. Apaan tuh tepuk itu? Kenapa sih? Kita juga belum tahu ya kenapa ya sama pemerintah tuh kenapa kita harus diwajibkan sebelum menikah harus menghafalkan Tepuk Sakinah. Padahal menurut kaum Gen Z itu kan lumayan agak cringe ya? sih? Iya, kurang apa ya? Kurang gitu loh. Iya, kurang nggak ngena banget di Gen Z. Oh iya. Padahal itu kan kalau dipikir-pikir itu juga sebagai bentuk kebijakan dari Kemenak ya. Iya, Kemenak yang bekerja sama dengan BKKBN. Bekerja sama dengan beberapa instansi ya memang. Iya. Terus sebelum lanjut, ini dulu nggak sih, maksudnya kita bahas-bahas soal kebijakan deh. Ya oke. Karena masuk dengan materi, bukan deh matkul kita, yaitu kebijakan publik ya. Pertama, menurut Mbaknya apa sih kebijakan? Kebijakan itu keputusan atau tindakan gitu kali ya, yang dibuat dari seorang aktor. Nah, aktor di sini biasanya dari pemerintah atau organisasi atau juga bisa dari lembaga untuk memecahkan masalah publik atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam topik kita Tepuk Sakinah itu juga termasuk bentuk kebijakan yang tentunya itu juga sudah diimplementasikan ya sekarang. Iya. Sempet itu di FYP TikTok kan banyak sekali yang ada Tepuk Sakinah. Nah itu menurut kamu penting nggak sih pakai tepuk-tepuk segala? Emang sebenarnya kalau menurut aku ada dua kemungkinan sih. Aku juga dalam posisi pro juga kontra. Pronya karena kan juga masuknya itu juga biar menyadarkan semua yang ingin menikah bahwasanya membangun rumah tangga itu nggak cuma sekedar menikah aja loh, tapi setelahnya juga harus memikirkan setelah berkeluarga harus adanya keharmonisan, harus adanya tanggung jawab, rasa saling sayang, dan keluarga itu bukan cuma rumah gitu ya, tapi juga tempat saling ngadu, tempat saling rangkul, ininya semuanya lah. Iya. Berarti kalau kayak gitu itu bisa kita aplikasikan di teori, beberapa teori tentang gitu implementasi ya. lah. Salah satunya apaan tuh? Ini
Saya bakalan bawakan teori implementasi kebijakan menurut Mas Manian dan Sabatier. Ini di sini Mas Manian dan Sabatier tuh mempunyai 3 variabel. Yang pertama, trackability of the problem atau kemudahan masalah ditangani. Dalam kasus Tepuk Sakinah ini, media edukasi yang bertujuan membentuk perilaku keluarga sakinah, keluarga yang harmonis, sehat, dan sadar nilai-nilai moral. Masalah yang ingin diatasi adalah rendahnya literasi keluarga, terutama pada generasi muda dan pasangan saat usia nikah. Kalau dilihat-lihat dari pengaplikasiannya dari variabel yang pertama, yaitu perilaku keluarga yang sulit diubah karena terkait budaya dan kebiasaan sehari-hari. Misalnya kalau apa ya? Kalau ibaratnya dari lingkungannya aja udah toksik atau kasar deh. Itu kan biasanya ikut-ikutan gitu iya, ya. takutnya nanti di belakangnya ada KDRT. Nah, itu ada memang lagi banyak berita KDRT. tidak tanggung jawab, menikah belum siap, jadinya belum adanya nafkah. Nah, itu. Terus kemudian pada variabel kedua ada ability of state to structure implementation atau kekuatan aturan atau kebijakan dalam mengatur implementasi. Tepuk Sakinah biasanya masuk dalam program keluarga sakinah atau pembangunan keluarga atau edukasi karakter dari Kementerian Agama atau lembaga pembinaan keluarga atau BKKBN ya Mbak? Oh iya, ada dari Kemenak sih ya, seingat saya itu. Iya, kalau aplikasinya contohnya kalau contohnya di kejelasan tujuan tersebut ya menanamkan nilai sakinah, kayak misalnya kalau semua tuh harus punya rasa satu tujuan gitu, harus sama-sama kayak apa ya? Kayak bahwasanya kita ini kalau mau menikah itu bukan gitu ya. bukan sendiri, tapi udah menjadi satu gitu. Di kita bukan aku kamu gitu bukan. Oke. Terus selanjutnya variabel yang terakhir atau yang ketiga yaitu non-statutory variables atau yang biasa disebut faktor di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi. Contoh aplikasinya kondisi sosial budaya di daerah yang kekeluargaannya kuat. Kalau misalkan di desa itu pasti kekeluargaannya itu lebih kuat dibandingkan daripada di kota. Kayak misalnya udah kayak apa ya, terpecah-pecah, terbelah-belah gitu, kayak dikit-dikit cerai gitu kan, ya kasihan anaknya ya. Enak jadi korban gitu ya. Iya, jadinya kayak nikah tuh bukan buat cerai gitu loh. Tapi untuk bersatu hidup bersama-sama. Baik ya, kalau jadi bahas nikah ya kita. Iya. Kalau menurut Mbaknya, teori implementasi apa aja sih? Ada punya siapa yang ingin Mbak bawakan hari ini? Kalau saya sih mau bawakan implementasi model dari Van Meter dan Van Hom. Nah, model Van Meter dan Van Hom ini adalah salah satu teori implementasi kebijakan publik. Nah, teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan itu tidak hanya tergantung pada isi kebijakan tersebut, tetapi juga pada bagaimana kebijakan itu dijalankan di lapangan. Nah, kemudian juga ada 3 hal penting yang ditekankan di sini. Yang pertama itu komunikasi antar aktor. Nah, jadi semua pihak yang terlibat seperti pemerintah, pelaksana, dan masyarakat itu harus saling memahami tujuan dan langkah kebijakan agar tidak terjadi salah tafsir. Kemudian yang kedua, sumber daya yang memadai. Jadi pada program yang akan berjalan itu harus efektif dan didukung oleh cukup tenaga, tentunya juga dana, waktu, dan fasilitas. Kemudian yang ketiga itu dukungan lingkungan sosial atau seperti apa sih kondisi sosial, budaya, dan politik di masyarakat itu harus mendukung agar kebijakan diterima dan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau menurut Van Meter itu kebijakan bisa berhasil kalau ada komunikasi yang jelas, sumber daya yang cukup, dan dukungan lingkungan yang kondusif. Berarti bisa dikatakan kalau kebijakan tuh dari atasnya, iya. kalau di bawahnya di lingkungannya itu berarti ibaratnya apa ya? Oh, regulasinya. Regulasi kebijakannya. Jadi di bawahnya gitu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ya, betul. Kemudian kita bicara tentang apa lagi ya habis ini? Mungkin ini ya, teori dan praktik kebijakan publik itu di balik Tepuk Sakinah itu seperti apa sih? Mungkin kita jelaskan dari tujuan dulu kali ya. Kalau
dalam teori kebijakan publik setiap program itu punya policy atau kebijakan policy goals, tujuan kebijakan gitu loh. Nah, Iya. tepuk sakinah itu sendiri sebenarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus Amin. kemudian menumbuhkan untuk kesadaran dan kebanggaan menjadi keluarga yang harmonis. Terus juga yang terakhir itu untuk menciptakan komunitas yang saling mendukung nilai-nilai positif. Nah, kemudian bukan sekedar mengurangi masalah, tapi meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia gitu ya. Biar Karena gak gini-gini aja. Iya. Kalau ibaratnya SDM-nya udah gini-gini aja. Iya. Kalau bisa jangan diperkeruh tapi dibuat lebih baik lagi gitu. Paling tidak kita menjadi negara maju gitu enggak sih? Iya. Iya. Karena itu kan juga dimulai dari SDM gitu ya. Kemudian mungkin bisa dijelaskan strateginya dari pemerintah itu seperti apa ya? Yang pertama sih dari edukasi ya. Biasanya kalau sekarang yang dilihat-lihat dari Kecamatan Bogor sendiri deh. Oh iya, itu di kecamatan biasanya kita. ada TikToknya. Oh iya, khusus betul. Itu apa namanya? Khusus KUA. Iya, KUA yang mengajarkan akan tepuk sakinah, pentingnya itu dan apa tujuannya gitu ya. Dan ternyata nggak hanya di Kecamatan Bogor aja, dan di di TikTok kita ya, TikTok saya terutama, itu banyak sekali FYP tentang tepuk sakinah. Ternyata di seluruh Indonesia itu juga ada loh gitu. Lumayan ini ya, orang-orang lumayan lumayan ikut menyambut lah, oke lah, Iya. menerima. Sempat trending topik gitu ya. Iya. Jadi menurut saya strateginya ini ya lumayan lumayan sih. menarik ya. Iya. Karena menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif. Iya. Ya, ada jadi tepuk, nyanyian juga. Nah, iya. Ada lagunya, ada soundnya ya bahkan di TikTok. Iya, meskipun agak ya gimana gitu ya, Iya. tapi ternyata itu mungkin itu pemerintah membuat tepuk sakinah itu supaya bisa disampaikan lewat kegiatan yang interaktif seperti itu. Jadi bisa tepuk, nyanyian, terus ada simulasinya juga ya ternyata kalau lihat di video-video itu. Dan juga bisa disebarkan lewat jejaring sosial media, karena kan di Sekarang indis ekonomi ibaratnya siapa sih yang nggak main di sosmed, main TikTok, Instagram atau WhatsApp atau apapun lah yang bisa mudah sekali diakses sama orang-orang sekarang. Terus lanjut lagi, dalam teori implementasi ini bisa disebut hybrid model ya, karena kan semua orang tuh bisa melihat gitu nggak sih? Jadi nggak nggak gitu-gitu aja, akhirnya bisa menyeluruh dengan cepat, bisa menyebar dengan cepat, akhirnya semua bisa mengaksesnya. Iya betul, semua bisa melihat. Terus kemudian kita bahas aktor kali ya, aktor di balik tepuk sakinah itu siapa aja sih? Tentunya yang pertama ada pemerintahnya sendiri sih, yang dari Kementerian Agama. Iya. Terus sama juga BKKBN termasuk kan nih, termasuk ya? Iya, tapi kalau untuk setahu saya kalau part tepuk kecil sakinah aja lah. Ya, itu Part kecil, pelengkap iya. ya. BKKBN hanya mengedukasi tentang untuk dua anak cukup lah itu. Karena kalau tepuk sakinahnya sendiri itu dari Kementerian Agama, too much ya. dari penyuluh agama dan juga dari komunitas masyarakat. Terus apa lagi ya? Yang non pemerintah nih. Oh ya, ada. Yang non pemerintah kita bisa kalau di desa-desa sih Mudin ya namanya. Oh iya, Pak Mudin. Pak Mudin ya. Ya itu juga termasuk aktor ya. Iya, aktor yang dari non pemerintah atau Iya. bisa yang dari lingkungan masyarakat, yang ada di lingkungan masyarakat lah. Bisa jadi organisasi masyarakat seperti Ada apa ya? masyarakatnya sendiri. PKK bisa. Iya, tokoh Bisa. agama, tokoh adat itu juga Iya. termasuk ya. Iya, bisa. Terus kalau dari aktor masyarakat itu berarti juga dari keluarga itu sendiri yang mau Iya. gitu. Kita masuk ke kesimpulan kali ya. Kesimpulan tepuk sakinah itu sendiri dilihat dari tujuan, strategi, dan aktor. Nah, dalam konteks kebijakan tepuk sakinah itu sendiri, proses kebijakan publiknya itu menjadi lebih mudah dipahami ya ketika dianalisis melalui 3 aspek utama. Yang pertama dari tujuan, jadi tujuan dari tepuk sakinah itu sendiri dirancang untuk memberikan edukasi yang ringan, menyenangkan, dan mudah diingat mengenai nilai-nilai keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang harmonis, aman, dan penuh ketenangan. Nah, tujuan ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangun manusia dengan menyasar generasi muda gitu ya, hingga pasangan usia subur.
Terus tepuk sakinah itu sendiri juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai melalui pendekatan yang interaktif. Kemudian masuk yang kedua, kita lihat dari aspek strategi. Program ini menggunakan strategi media sebagai edukasi yang sederhana namun lebih efektif gitu ya. Jadi sebuah gerakan tepuk beserta yel-yel itu berisi pesan yang positif. Jadi strategi ini termasuk komunikasi publik yang kreatif ya menurut saya, karena karena tidak hanya menyampaikan pesan tapi juga membangun pengalaman belajar yang menyenangkan, terutama bagi Gen Z ya yang cenderung responsif terhadap metode pembelajaran yang non formal seperti tepuk-tepuk kayak gitu. Terus selain itu juga strategi ini disusun sejalan dengan model fun matter dan fun font yang saya jelaskan tadi, yaitu menekankan pentingnya komunikasi antar aktor, sumber daya yang memadai, dan dukungan lingkungan sosial agar implementasi tersebut berjalan dengan maksimal. Kemudian yang terakhir dilihat dari aspek aktor. Tepuk sakinah sendiri itu melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, pihak pemerintah melalui BKKBN dan penyuluh KB atau kader ya kalau bisa dikatakan PKK apa? bisa? Oh iya, kader PKK itu kan kader itu kan datang door to door gitu ya. Orang yang mau menikah itu kan kasih terjun sosialisasi langsung ke masyarakat lah. Nah iya, jadi itu termasuk tokoh masyarakat atau lembaga pendidikan hingga masyarakat sebagai penerima sekaligus penyebar pesan gitu ya. Jadi seluruh aktor ini memiliki peran dan dalam memperkenalkan dan mengajarkan dan memastikan nilai-nilai keluarga sakinah itu tersampaikan dengan baik. Jadi kolaborasi lintas aktor inilah yang menjadi kekuatan utama dalam memperluas cakupan yang efektif dari program tersebut. Kemudian dengan demikian tepuk sakinah ini menjadi contoh yang menarik ya, bagaimana sebuah kebijakan publik itu dapat dirancang secara kreatif dan dapat dan dekat dengan budaya masyarakat. Jadi tujuannya itu jelas, strateginya juga inovatif, serta keterlibatan aktor yang beragam itu membentuk suatu kesatuan yang memperkuat implementasi kebijakan tersebut. Nah, ketiga aspek ini menjadikan tepuk sakinah itu bukan hanya kegiatan seremonial ya, tetapi instrumen edukatif yang berpotensi memberikan dampak nyata bagi ketahanan keluarga di Indonesia. Mungkin bisa dikasih saran gitu dari kebijakan ini? Kalau sarannya sih, karena menurut saya pribadi tepuk sakinah ini masih kurang efektif ya. Efektif untuk fun aja, tapi untuk penerapannya ini kurang karena masih tingginya, masih banyaknya kasus-kasus perceraian, sehingga mungkin di kedepannya saran atau masukan dari saya untuk kebijakan terkait dengan perceraian ini mohon maaf, kebijakan terkait dengan tepuk sakinah ini sebaiknya ditambahkan lagi atau ditingkatkan lagi untuk menghindari menghindari peningkatan angka perceraian. Nah, mungkin segitu aja kali ya, kita bisa sambung lagi dengan topik yang berbeda gitu ya. Iya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke. Wes.